PowerPoint-nya terlihat belum? Kelihatan. Lihat ya. PowerPoint ini ada di e-learning pertemuan 9. Daftar hadir juga silakan isi, sama seperti kuliah saya sebelumnya, orangnya mirip-mirip semua, saya ingat-ingatnya namanya. Oke, pertemuan 9 sampai 16 saya yang masuk materinya ini. Kamu bisa lihat ada video dengan materi-materi tahun-tahun sebelumnya, nggak saya hapus sengaja. Nanti video hari ini saya timpa dengan video yang tahun lalu. Kemudian materinya tetap sama, bisa kamu akses sampai pertemuan ke-15. Pertemuan ke-12 kita kuis. Jadi dihitung hari ini pertemuan 9, artinya 3 kali pertemuan, 12 itu kita kuis, 16 kita UAS. Oke, ini yang kita pelajari sekarang. Manajemen proyek pendahuluan sama critical path method. Manajemen proyek sebenarnya yang belajar bukan hanya di matematik, teknik industri paling banyak belajar soal ini. Di teknik sipil juga ada, mereka belajarnya namanya project management. Kita hanya belajar cara komputasinya, cara penyelesaian network. Kalau mereka berikut urutan kerja, misalnya pembangunan berapa waktu, bagaimana prosesnya, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Sorry. Jadi kita akan memahami pengantar model jaringan, network model, kemudian mampu memahami dan menyelesaikan persoalan manajemen project dengan metode PERT, program evaluation and review technique, kemudian mampu menyelesaikan persoalan manajemen proyek menggunakan metode CPM, critical path method, dan mengaplikasikan persoalan alokasi sumber daya serta menyelesaikannya. Ini sedikit pendahuluan, apa yang dimaksud dengan PERT dan atau CPM. Jadi ada yang bilang teknik evaluasi dan ulasan program atau yang dikenal dengan PERT, dan kita ada juga jalur kritis ini ya, bukan krisis. Jalur kritis yang umumnya dikenal dengan metode CPM, Critical Path Method. Itu sudah ada dari tahun 50-an untuk membantu para manajer membuat penjadwalan, memonitor dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. CPM muncul tahun 57, itu dikembangkan oleh, dibaca aja ya sejarahnya, J.E. Kelly dan M.R. Walker. Membantu pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont. Jadi kalau teknik industri maupun teknik sipil, mereka belajar banget yang ini. Manajemen proyek. Terus metode PERT dan CPM itu metode yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian suatu proyek. Untuk menerapkan kedua metode ini saling berhubungan. Jadi kita harus menetapkan terlebih dahulu kegiatan apa yang akan dilakukan dalam suatu proyek dan menyusunnya dalam bentuk jaringan atau network. Network adalah hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Walaupun prinsip penyusunan jaringan pada kedua metode ini sama, namun terdapat perbedaan mendasar antara kedua metode ini. Perbedaannya terletak pada konsep biaya yang digantung oleh CPM. Kalau CPM dia melihat konsep biaya, sedangkan pada metode PERT kita tidak melihatnya. Asumsi yang digunakan pada metode PERT bahwa lama suatu kegiatan tidak tergantung pada kegiatan yang lain. Jadi setiap kegiatan bisa berdiri sendiri. Penentuan lama waktu penyelesaian proyek PERT ditentukan dengan menggunakan waktu yang paling pessimistic time atau waktu terlama artinya. Kemudian ada optimistic time. Optimist time itu artinya waktu yang paling cepat untuk suatu kegiatan. Jadi kita sering bilang, berapa lama selesainya? Paling cepat 2 minggu misalnya. Paling lambat sebulan lah. Paling cepat 2 minggu itu kita sebut dengan namanya optimistic time. Paling lambat 1 bulan berarti itu pessimistic time. Normalnya 3 minggu selesai. Nah, 3 minggu itu normal time. Paham ya? Jadi ada 3 waktu kalau di PERT. Pessimistic time, waktu paling lama. Normal time, waktu normalnya, sama optimistic time, waktu paling cepat. Berapa lama kamu bisa bangun rumah ini? Paling cepat 6 bulan, paling lama 7 bulan, tapi normalnya 6,5 bulan selesai. Nah, gitu ya. Jadi hal ini kenapa ada begitu? Ada pessimistic time, kenapa ada optimistic time? Karena ada ketidakpastian dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Ada hambatan, ya kan? Mungkin suatu kegiatan dapat ditunda,
ada banyak kendala dari pekerja maupun kendala dari bahan baku. Semakin kecil varians, nanti ada variansnya, itu menunjukkan bahwa semakin pasti suatu kegiatan dapat diselesaikan. Jadi nanti ada perhitungan, kita menghendaki nilai varians yang semakin kecil, sehingga kita tahu dan yakin bahwa proyek dapat diselesaikan. Apabila jaringannya besar, artinya proyeknya besar, kegiatannya banyak, penentuan lama penyelesaian suatu proyek dilakukan dengan metode forward pass dan backward pass, metode maju dengan metode mundur. Terus ada dua macam estimasi, perkiraan, bisa estimasi waktu, bisa biaya dalam metode CPM. Jadi ada estimasi normal dan estimasi crash. Perhitungan estimasi dilakukan dengan menemukan kegiatan pada jalur kritis. Jadi saya ajarin gimana cara menentukan jalur kritis, di mana waktu dapat dipercepat dengan pengeluaran paling minimum. Cara ini efisien karena penyelesaian proyek dapat dicapai dalam hal waktu maupun biaya. Kemudian metode PERT, kalau PERT itu dapat diterapkan dalam mencapai tujuan pengendalian biaya. Tujuannya ingin memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mempertahankan biaya proyek dalam anggaran tertentu. Oke, nah ini rangka pikiran PERT dan CPM ada 6 dasar yang ini. Kita harus identifikasi proyek, menyiapkan struktur pecahan kerja, jadi kerjanya apa-apa saja dulu, membangun hubungan antar kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus dahulu dilakukan dan diikuti oleh kegiatan yang lain. Kemudian kita menggambarkan jaringan atau network yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Menetapkan perkiraan waktu dan biaya, menghitung jalur waktu terpanjang, itulah yang kita sebut dengan jalur kritis. Yang terakhir, menggunakan jaringan network tersebut untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Langkah yang nomor 5 ini menentukan jalur kritis, itu bagian utama dari pengendalian proyek. Ketika jalur kritis mewakili tugas yang akan menunda keseluruhannya, maka kita harus dapat diselesaikan tepat waktu. Nanti saya ke contoh soal lebih paham ya. Ini baru pengantarin semua sih hari ini. Nah ini yang saya sebut network seperti ini gambarnya. Jadi seperti biasa, seperti mata kuliah optimasi yang lain, jadi kita berperan setidaknya sebagai konsultan atau manajer. Jadi kayak ada orang konsultasi dengan kita, saya ada project nih, berapa lama saya harus menyelesaikannya, kita ngitung. Jadi manajer punya keleluasaan untuk menghitung tugas penting dengan mengidentifikasi kegiatan yang kurang penting, dia lakukan rescheduling, replanning, dan mengalokasikan sumber daya manusia dan uang. Jadi ada manusianya, tenaga kerjanya, ada uangnya. Jadi PERT dan CPM itu sebenarnya berbeda dalam hal istilahnya, tapi tujuannya sama. Analisisnya mirip banget. Kalau PERT dia pakai 3 perkiraan waktu yang saya bilang tadi, normal, pessimistic, sama optimistic time. Kalau CPM dia pakai biaya. Ya, sekarang kita ke komponen jaringan. Ini paling penting, harus bisa menggambar jaringan, baru bisa mengerjakan CPM. Jadi salah satu syarat membentuk jaringan PERT adalah daftar urutan kegiatan proyek. Jadi karena kita matematik, daftar urutan proyek pasti akan diberikan. Daftar urutan proyeknya pasti akan diberikan. Contoh yang paling simpel seperti kita membuat kue. Masukkan margarin atau menteganya dulu atau masukkan telur dulu gitu. Terus kalau kegiatan teknik sipil, mau bangun fondasi dulu, Kak, apa ngecor dulu, kalau mereka kan belajar ya, mana dulu pemasangan tiang pancang, ataupun apapun. Kalau ini nanti kita kasih tahu kok kegiatan mana yang duluan. Kita bisa menyusunnya dalam bentuk jaringan PERT, yang menunjukkan saling hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya. Dalam PERT ada istilah dummy. Mungkin di statistik juga ada dummy. Dummy itu 2 atau lebih kegiatan yang mulai dan berakhir pada titik yang sama. Jadi banyak terminologi yang dipakai, diingat. Dummy timbul semata-mata untuk membentuk hubungan presiden, hubungan sebelumnya. Sehingga kita memungkinkan menggambarkan jaringan yang lebih baik. Jadi dummy itu muncul kalau terpaksa. Jangan boros menggunakan dummy. Sampai kepepet, kita baru pakai namanya dummy activity, kegiatan dummy. Ada 2 pendekatan yang dipakai.
yaitu yang pertama kegiatan pada titik, activity on node, on. Jadi aktivitasnya pada titik, node itu kita ada vertex atau titik, sama kegiatannya pada panah, activity on arrow. Jadi AOA. Ada dua. Pada on, activity on node, titik menunjukkan kegiatan. Jadi ada titik-titik itu menunjukkan kegiatannya. Kalau AOA, panah yang menunjukkan kegiatan. Jadi ada dua sebenarnya yang bisa dipakai. Kemudian project biasanya selalu berkaitan dengan waktu. Jadi karakteristik dasar dari project itu sekumpulan kegiatan yang sudah tersusun dengan baik. Jadi kegiatan itu sudah tersusun mulai dari mana dimulai sampai diakhiri. Artinya kalau semua selesai dikerjakan artinya proyeknya selesai. Ya. Project biasanya ditunjukkan oleh kumpulan kegiatan, daftar kegiatan mendahului, dan waktu masing-masing kegiatan. Jadi banyak nih project, misalnya project pembangunan yang paling gampang. Kalau kamu lihat project di jalan, ada pembangunan, ada plang kan, dia nyusun dia tulis papan. Estimasi hari kerja ada 1000 hari, ada 800 hari, itu semuanya sebenarnya sudah dihitung oleh profesional. Jadi bukan seperti tukang-tukang biasa, dia kira-kira. Sebenarnya tukang biasa juga bukan kira-kira. Dia mengetahui berapa lama proyeknya selesai itu berdasarkan pengalaman yang selama ini dia lakukan, dia alami. Dia udah ngerti, 2 hari selesailah saya ngecor itu. Ya udah, karena dia udah pernah coba. Ini ya. Jadi 2 model pada jaringan kerja. Yang pertama, model the activity on node, AON. Jadi pada model ini kegiatan dinyatakan oleh vertex. Nanti ada kegiatan 1, 2, 3 atau ABC, dia digambarkan dalam bentuk vertex. Setiap kegiatan yang mendahului dinyatakan dengan busur berarah, dan durasi kegiatan dinyatakan oleh bobot vertex. Kalau sudah ngambil, ada yang sudah ngambil teori graf? Sudah pernah ngambil teori graf? Udah, Ibu. Nah, ini vertex. Vertex titik ya, simpul atau titik. Kalau AON ini, activity on node. Jadi di node ini, di vertexnya ini nama kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5. Dia dinyatakan oleh busur berarah. Terus durasinya nanti ada 8, ada 10, ada 11 mungkin. Nah, ini namanya bobot. Lama waktu pengerjaan suatu kegiatan. Jadi ini contohnya kegiatan pertama nih. Kalau dia ada muncul angka di sini, artinya contohnya kegiatan pertama dapat diselesaikan selama 8 hari. Seperti itu. Yang kedua, activity on arch. Jadi ada gambar. Nah, tapi activity yang satunya dia buat di sini satunya. Nah, tadi kan kalau yang AON, dia di vertexnya. Kalau ini di arch-nya, di busur nama activity-nya. Oke, ini activity-nya. Durasi kegiatan dinyatakan dengan bobot di sini nanti. 8. Jadi ini kalau kegiatannya jangan angka lagi ya, karena bobotnya kan dalam bentuk angka. Jadi kalau kegiatannya A, artinya A dapat diselesaikan selama 8 hari. Metode model yang paling sering digunakan universal sekarang sebenarnya model AOA. Kalau kamu browsing di Google, masih banyak yang pakai AON juga oke. Terserah sih. Kalau buku-buku teks luar sudah pakai AOA. Saya pribadi pun lebih suka AOA. Beda-beda selera lah, pengennya yang bagaimana. Nah, ini contoh. Jadi yang tadi sekilas gambaran apa tuh yang akan kita pelajari dalam manajemen project. Oke, kalau kamu kemarin sudah belajar tentang model, metode-metode yang secara iteratif, optimasi berkendala satu dimensi, multidimensi. Nah, jadi kita akan belajar tentang yang enggak lagi kita iterasi. Iterasi tetap ada, tapi kita tidak akan belajar ngitung-ngitung metode atau model lagi. Jadi ini contohnya, ada proyek sederhana pembangunan sebuah kebun kecil. Jadi kita mau buat sebuah small garden, jadi proyeknya ini ada kegiatannya. Kegiatannya dikasih nama A sampai I. Kegiatan A yaitu menggambar rancangan, jadi desain dulu dan mengurus perizinan. Kegiatan B menyelesaikan semua kegiatan yang berhubungan, jadi settle semua selesai. Kegiatan C memasang fondasi, D menyiapkan semua material, E membangun dinding, F memasang atap,
G menginstal listrik, H mengecat, dan I mendesain interior. Secara jelas ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sampai kegiatan lainnya dilakukan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Contohnya, kita nggak bisa membangun dinding kalau belum memasang fondasi. Benar nggak? Tapi kita bisa menggambar rancangan sambil menyiapkan semua material. Nyambung nggak kira-kira kalau saya jelasin gini? Nyambung ya? Terus kita nggak bisa masang fondasi sebenarnya kalau perizinannya belum keluar. Biasanya begitu kan secara resminya. Makanya dia bilang, secara ringkas kegiatan A dan B harus dilakukan. Sebelum kegiatan C dimulai, iya, gambarlah desainnya dulu, nguruslah semua perizinan dan kegiatan yang berhubungan, baru bisa kita memasang fondasi. Gitu kan? Nah, kamu nggak usah mikirkan, Bu, kami kan nggak tahu pembangunannya mana yang mau duluan. Ini akan diberitahukan kok. Itu bukan bagian kerjaan kuliah kita. Nah, ini dikasih tahu sebenarnya di sini. Jadi dia ngasih tahu nih, A itu harus mendahului B, C, D sampai ke I. B itu harus mendahului C, E, F, G, H, I. Dia ngasih taunya. C harus mendahului D, harus mendahului apa saja di sini. Jadi yang harus duluan. Kita bisa memodelkan situasi ini dalam berbagai cara. Jadi kalau kita gambarkan dalam vertex, ada hubungan vertex I dan J pakai busur berarah IJ. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, terlihat ruwet kan? Ruwet sekali. Kayak benang kusut. Jadi A sih katanya gini. A harus kerjakan dulu. Langsung A baru ke B, ke C, ke D. Apalagi di mana ya? Ke E. Sorry. A ke B, ke C, ke D. Benar ya? Ke E, ke F, ke G, ke H, ke I. Banyak sekali muter-muter langsung. B kerjain dulu kemana? Ke C, ke D, ke C. Oh, B nggak ke D ya? Di sini ada. Oh, B nggak ada ke D nih. B nggak ada ke D. Jadi sebenarnya kita gambar kayak gini loh. Kan? Nanti A ke B. Lanjut ke C, ke D gitu ya. Ke E, sampai ke I nanti ya. Terus gambarnya. B, sudah B mendahului C. Jadi B, sudah B ke C. B nggak ada ke D nih, nggak ada huruf D ya. B ke E, B ke F. Gambarnya nanti akan seperti ini. Kira-kira paham belum sampai di sini? Paham, Ibu. Yang diam pahamkah? Kalau saya kecepatan ngomong ya. Paham nggak ya kayak gini? Ini baru dasar sih. Jadi yang saya ngomongin setengah 15 menitnya, pahamkah? Paham, Bu. Oke. Nah, ini baru terlihat baru berapa? Baru 8 kegiatan dan ruwetnya udah seperti ini. Ruwet benar. Jadi kita butuh namanya network yang lebih simple. Nah, ini lebih simple. Inilah yang kita sebut dengan AON, AOA tadi. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kegiatan A mendahului kegiatan B. Kegiatan B mendahului kegiatan C. Ya kan? Jadi kita nggak perlu sih gambar dari AC, nggak ada lagi nih busur berarah dari AC. Karena itu berlebihan. Jadi yang ruwet tadi, kita akan hapus busur-busur yang berlebihan. Sehingga menjadi simpel seperti ini. Kalau kita mau menghapus busur yang berlebihan, kita harus punya daftar kegiatan yang mendahului. Harus dikasih tahu mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ini sudah ada tabelnya. Jadi kalau bacanya seperti ini, kalau di teks English ya di buku Inggrisnya, activity ini predecessor atau immediate predecessor. Oke, ada yang begitu ya. Ada yang buat immediate activity. Jadi A, kegiatan A sampai I di list sampai ke bawah.
Terus A ini strip, artinya apa? Tidak ada kegiatan yang mendahului A. Artinya A yang dimulai pertama kali. B. B itu didahului oleh A. Ngerjain C, tapi harus ngerjain B dulu, gitu ya. D, kegiatan yang mendahulunya A. Kerjain E, tapi syaratnya C dan D harus selesai dulu. F, E dulu. G itu F. H itu G. I itu G. Ya, daftar kegiatan yang mendahulunya. Nah, jadi model alternatif lain nih yang namanya AOA. Kalau sebentar, kalau sini ini on. Activity on note. Jadi ini di note-nya. Nih, di titik-titiknya itu nama activity-nya kan, aktivitasnya E, B, C, D, E, F, G, H. Kalau ini namanya AOA. Nah, ini udah ada nih. Activity on Arch. Jadi, kita mulai dari satu. Saya langsung gambar dari sini aja ya. Bentar ya. Nah, dari sini ya, saya gambarnya. Jadi, A itu kegiatan mendahulunya tidak ada. Artinya kita mulai dari vertex. Ini gambarnya gimana ya? Dari sini ke sini. Kita mulai dari vertex 1 misalnya. A itu paling duluan. Nah, ini A. Jadi A itu sebelumnya tidak ada kegiatan mendahului. Setelah A, lihat kegiatan B. B itu sebelumnya A. Berarti sudah A, baru ngerjain yang namanya B. C. C sebelumnya B. Berarti sudah selesai B. Sudah selesai B, kerjakan yang namanya C. Urut aja nama 1, 2, 3, 4-nya. Sudah itu D. D sebelumnya A. D sebelumnya A. Nih, ini ada D kita. Ya kan? D sebelumnya A. Jangan di tempat B. D berarti sebelumnya A. E. E sebelumnya C dan D. E sebelumnya C dan D. Nah, ini C dan D. Jadi saya ini salah sebenarnya. Gambarnya nggak bisa langsung. Saya ulang ya. Jadi A yang paling duluan. Setelah melakukan A, yaitu melakukan B. Ya kan? Melakukan B. Sudah B, C. C sebelumnya B. Di sini C. D. D sebelumnya A. Ya kan? D sebelumnya A. E sebelumnya C dan D. Nah, jadi sini. C dan D, sorry ini. C dan D menghasilkan kegiatan yang namanya E. Pahamkah? F sebelumnya E. Berarti sini F. Terserah kamu ya. Mau belok ke sini terus. Ini kan saya nggak cukup nabrak. Mau ke bawah, mau ke atas, itu terserah. Jadi sebenarnya network antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain pasti berbeda. Kalau sama itu nyontek. Namanya tipe gambar kan kemungkinan untuk sama itu sangat kecil. Panjang pendeknya, seleranya habis yang E-nya mau ke kanan, mau ke atas kan beda-beda tiap orang. Mau ke sini juga boleh. Ya, F sebelumnya E sudah, G sebelumnya F. Saya mau ke sini boleh. Terlihat bahwa benar G itu sebelumnya F. Ya kan? G-nya sudah. H sebelumnya G. Berarti ini ada 7. Ini ada activity namanya H. I sebelumnya G juga. Berarti I-nya di sini. Sorry, panahnya keluar sini ya. I. Pahamkah? Cara gambar ini?
Cara penggambaran network, ada yang masih bingung? Jadi kamu harus coba gambar benar. A tidak ada yang mendahului, B yang mendahulunya A, C yang mendahulunya B, benar kan C panahnya cuma dari B, D yang mendahulunya A, sudah A baru D, E itu yang mendahulunya C dan D, benar. C dan D ketemu yang namanya E. F yang mendahulunya E, oke. G yang mendahulunya F, benar. Terus H yang mendahulunya G, I yang mendahulunya G. Sampai situ pahamkah? Ini yang disebut dengan activity on arch. Karena pada pusar berarah panahnya itu, di situlah ada tulisan namanya activity-nya. Ini harus bisa, baru bisa kita mau cerita SIPOT, CPM, nanti network flow. Perlu saya ulang atau tidak yang ini? Kenapa? Nggak dengerin, sorry, kenapa? Oke, kita ulang. Kegiatan A. Tidak ada kegiatan yang mendahului. Berarti yang pertama itu A. B. B yang mendahulunya A. Berarti sudah A itu B. Sampai sini paham? C. Yang mendahulunya B. Berarti sudah B itu C. D. Yang mendahulunya A. Jadi kamu nggak bisa menggambar sesudah C langsung gambar D. Enggak. Karena D itu sebelumnya A. Kegiatan yang mendahului D adalah A. Jadi kita dari A ini tarik yang namanya D. Terus E itu sebelumnya C dan D. Berarti C dan D ini saya ketemukan dulu. Jadilah yang namanya E. F sebelumnya E. Oke, F sebelumnya E. Nah, F sebelumnya E. G sebelumnya F. G sebelumnya F. H sebelumnya G, I sebelumnya G. Ini H, ini I. Oke, mau mulai dari sini juga boleh. Banyak sih. Saya akan menyesuaikan dengan ketersediaan tempat di sini. Dari bawah, Bu. Boleh dari bawah. Ini A. Ya kan, nomornya nanti aja terakhir boleh, Bu? Boleh. B sebelumnya A. Sudah itu apa? C ya. Nah, C sebelumnya B. Sudah itu D sebelumnya A. Nah. Oh, C dan D ketemu nih. C dan D ketemu, menghasilkan kegiatan yang namanya E. Sudah E apa? Sudah F sebelumnya E. Oke, ini F. Kelihatan benar dari panah bahwa F, kegiatan F sebelumnya E kan. Sudah E kerja baru F. Jadi panah itu menunjukkan alur urutan pengerjaan. Sudah F, G sebelumnya F. Sini G. H sebelumnya G. Ini H. I sebelumnya juga G. Oke. Paham ini? Nomor-nomor yang dalam kurung ini, dalam lingkaran ini, dalam note, jadi nulisnya terakhir nanti boleh. Buat dulu lingkaran kosong, nanti baru 1, 2, 3, 4 boleh. Yang harus jadi perhatian penuh yang namanya ABCD. Tidak bisa kamu buat panah-panah dulu, nanti baru buat ABCD. Enggak. Dia harus melihat data atau informasi yang ada di tabel. Paham ya ini? Nanti dicoba lagi, kan saya record ya ini. Nanti kamu lihat lagi. Oke, mau di screenshot atau apa? Saya mau next. Boleh lanjut? Lanjut, Ibu. Boleh, Bu. Nah, ini ya gambarnya ini versi yang di sini. Versi saya tadi ada 2 kan?
Sudah ada yang download dari e-learning kah? Pertemuan 9 saya di e-learning sampai PPT berapa ya? Ada yang coba? Berapa slide ya? 4-3 slide. Kenapa yang ini cuma sedikit ya? Bentar ya. Nanti apa bisa beda ya? Maaf Bu, untuk kurikulum 2012 materi pertemuan 9 belum bisa di-download Bu. Oh iya, karena di e-learning-nya hilang ya, jadi missing group. Oke, nanti habis ini saya perbaiki. Iya ya, kenapa jadi missing group di e-learning-nya berubah? Daftar hadir bisa diisi nggak? Bisa Bu. Oke, nanti ya habis ini ya. Nanti habis ini saya buat itu dia restrict access-nya. Jadi 2012-nya jadi missing group. Aneh. Bentar ya. Iya ya, berubah ya. Oke. Saya ulang share ya. Ini sudah keluar PowerPoint-nya? Sudah Ibu. Sudah Nah, Bu. ini. Oke, lanjut ya. Nanti yang tadi nggak bisa akses itu saya benerin habis kuliahnya. Oke, kalau dalam proyek yang besar, ya kan, misalnya proyek konstruksi, jadi kita punya scheduling task test juga. Jadi ada jadwal pengerjaan. Jadi yang pertama mungkin planning phase, ada fase perencanaan. Jadi kita list dulu, daftarin semua tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan, tentukan sumbernya atau peralatannya, kemudian kita harus estimasi, perkirakan biaya dan durasi waktu. Nah, kemudian ada scheduling phase, fase penjadwalan. Jadi kita laying out dulu pekerjaan sebenarnya dari proyek secara berurutan. Hitung waktu penyelesaian yang diharapkan dari setiap pekerjaan. Yang ketiga, control phase. Fase kontrol, jadi kita harus review perbedaan antara jadwal dengan kenyataan. Jadi kalau jadwalnya 10 hari, kalau kenyataan 7 hari harus direview kembali. Kemudian resource leveling, ya kan, harus sesuai ya dengan permintaan dan harus seragam. Jadi resource leveling itu kalau permintaannya berapa harus setidaknya harus mendekati. Nah, ini contohnya. Contoh perhatikan data project berikut. Jadi ini ada project seperti tadi, tapi contoh kasus yang lain. Jadi tujuan hari ini kamu harus bisa menggambar network. Ini namanya network atau jaringan. Enak namanya network ya daripada jaringan, karena buku teks Inggris bilangnya network. Jadi di sini ada kegiatan sama seperti tadi. Kalau tadi kan 8 kegiatan, ini 6. Ini ada kegiatan yang mendahului dan ini durasinya. Duration dalam satuan minggu. Jadi kita gambar ini dulu yang paling penting. Kita seragamkan saja, kita pakai AOA ya yang biasa. Jadi kalau kamu lihat gambar di buku teks yang lain atau sumber pelajaran yang lain atau googling, bentuk gambar ininya beda. Nanti kan sekarang udah gampang banget, sorry. Sekarang udah gampang banget browsing materi. Nanti kalau dia lihat ada, kalau saya kan ini gini, 1, 2, 3 kayak biasa kan dalamnya. Ini saya kan pakai AOA, Activity on Arch.
Kalau di googling ada yang bentuknya seperti ini, dia nanti seperti ini lah, nanti dia ubah. Di sini satu ini ada time-nya misalnya 14 hari gitu ya. Nanti dia ada lagi activity 2, B waktunya 3 hari. Ini sama persis dengan ini. Bedanya 14 dengan 3, saya buat 14-nya di sini, 3-nya di sini gitu. Kalau mereka buatnya dalam bentuk satu lingkaran, ini namanya on. Activity on mode. Sama aja ya. Oke, kita gambar dari sini dulu. Jadi ini artinya A tidak ada kegiatan yang mendahului, B tidak ada kegiatan yang mendahului. C yang mendahulunya AB, D yang mendahulunya A, E didahului D, F yang mendahulunya C dan E. Gambarnya ini. Tipe yang lain gambarnya oke. Kita lihat dari sini. Pertama kali mulai kan dari 1. A dan B itu tidak ada yang mendahului. Jadi A duluan, langsung ke B juga. Ya kan? A dan B ini tidak ada sama-sama tidak ada yang saling mendahului. Gitu ya. A durasinya 14, B durasinya 3. Nanti baru buat durasinya silahkan. C sebelumnya A dan B. Ini ada D, ada dummy. Saya harus gambar dulu deh biar paham. Gini. Pertama saya gambar A. Itu kan? Tidak ada yang mendahului. B juga tidak ada yang mendahului. Saya dari sini aja satu gabungan. C sebelumnya A dan B. Oh, berarti A dan B harus saya gabungin nih ceritanya. Jadi gambarnya kita sekali gambar, aduh sorry. Nggak bisa sekali gambar langsung cantik. Oh, kalau gitu saya tarik dari sini nih. Nah, biar hasilnya C. Oke. D sebelumnya A. D sebelumnya A. Kalau saya buat seperti ini, katanya D sebelumnya A. Tapi gambar yang saya buat ini sebenarnya salah. Kenapa? Karena D, kalau dilihat di sini, D itu sebelumnya A dan B. Kan A dan B ketemu hasilkan C. Oke, benar. A dan B ketemu hasilkan D. Tapi di data, D itu sebelumnya cuma A. Jadi salah gambar ini. Aduh, sorry. Jadi gambar itu salah. Paham? Karena D ini terlihat sebelumnya A dan B. Nah, kalau seperti ini tidak bisa, kan D-nya maunya cuma sebelumnya A. Kita butuh yang namanya, tadi saya sebut dummy. Dummy itu kita gambar kalau sudah kepepet. Terus nggak boleh boros menggunakan dummy. Jadi misalnya ini A. Sebelumnya B. Ya kan? Terus C itu sebelumnya A dan B. C sebelumnya A dan B. Jadi ini ada activity 2, ini 3, ya kan? Jadi A dan B saya kasih, ini putus-putus boleh, ini dummy. Artinya apa? A ini dibantu oleh si dummy A, dibawa ke bawah, ketemulah dengan B, menghasilkan kegiatan yang namanya C. Gitu. D sebelumnya A. Nah, ini tinggal buat D. Dari gambar ini benar. D itu sebelumnya A. Kan B-nya panahnya ke bawah. D-nya juga ke bawah. Nggak ada hubungan. D sebelumnya A. Benar. D sebelumnya A. C sebelumnya kok D dan B, Bu? Iya, karena D ini membawa si A. Perpanjangan activity A. Ketemu B, jadilah C. D sebelum, E. E sebelumnya D. E sebelumnya D. Ini aja kan sudah D, sini E. Terlihat benar kan? E sebelumnya D. Ada kegiatan F nih, sebelumnya C dan E. Cocok nih. C dan E ketemu, jadilah yang namanya F. 6 ya. Nah, gitu ya. Jadi baru kita buat durasinya. Kalau aktivitinya, kegiatannya namanya A-nya di atas, berarti durasinya di bawah. B-nya di bawah, 3-nya di sini. Dummy-nya di kiri, dummy itu 0 aktivitinya ya. Durasinya 0. D itu berapa? 7 ya. Sini 7. C itu 3. C-nya di bawah, 3-nya di atas. E 4. E di kanan, 4-nya di kiri. F di bawah, 10-nya di atas. Ini sama ya dua ini. Paham nggak?
Dicoba-coba terus ya. Kalau kamu nggak coba-coba nggak bisa. Sering latihan sih. Saya juga pertama kali ya gitu sama, bingung kok arah kemana. Dummy dibuat pada saat kepepet. Jadi tidak boleh boros menggunakan dummy. Oke, sudah. Saya lanjut ya. Nah, aktivitas D digunakan untuk menghubungkan kegiatan yang mendahului. Dikarenakan kegiatan tersebut tidak terdapat dalam daftar, maka kita sebut dengan kegiatan tambahan atau dummy. Kegiatan dummy akan selalu muncul ketika proyek itu terdapat dua grup dari dua atau lebih aktivitas yang berbeda. Oke, tapi tidak semuanya mempunyai kegiatan mendahului yang sama. Contohnya ini. C sebelumnya A dan B, tapi D sebelumnya A. Dia nggak ada B-nya. Itulah namanya dua aktivitas, dua grup. Tapi sumbernya tidak sama. Jadi sebenarnya persoalan dasar dari manajemen proyek itu menentukan minimum waktu. Jadi kita udah tahu ya pasti time-nya mintanya ya minimum time untuk menyelesaikan proyek dan menentukan jadwal. Maunya yang minimum pasti, nggak pernah maksimum. Jadi ada rules ya, ada syarat untuk network construction, pembuatan network pada AOA model. Yang pertama, tidak ada aktivitas yang dapat dimulai sampai semua aktivitas yang mendahulunya selesai. Gusur mengimplikasikan atau menyaratkan hubungan saling mendahului. Oke, panjangnya tidak signifikan. Jadi ini, ada urutan nggak sih harus lebih panjang berapa, enggak ada masalah dengan panah ini. Mau pendek, mau panjang. Saya menyarankan gambarlah di tempat yang lebih luas. Karena kita akan mengisi angka-angka, kita akan memberikan angka-angka di sini nanti. Di sekitaran note ini akan kita isi angka. Kebayang begitu ramainya gambar, kalau kamu gambarnya dalam bentuk yang sempit, dalam tempat yang sempit dan gambar yang kecil. Jadi bikin spare yang besar-besar. Oke. Kemudian two events, dua peristiwa atau kegiatan can be directly connected, dapat dihubungkan secara langsung paling banyak oleh satu aktivitas. Setiap kegiatan ditunjukkan oleh sebuah bilangan yang unik. Yang tadi bilangan yang unik ini ya, beda-beda, maksudnya unik, nggak mungkin sama. Kemudian network can only have one initial and one terminal event. Jadi namanya jaringan hanya punya satu titik awal dan satu titik akhir. Seperti ini. Awalnya di A dan akhirnya di 6. Gitu ya. Kok 4 di ujung? Ya, 4 kan masih dilanjutkan ke 5. 6. Nggak ada lagi 2 cabang. Nah, gambar yang tadi ada 2 cabang, Bu, ini. Ya, gambar ini seharusnya ini harusnya I-nya ke sini. Aduh. Karena ini initial point, initial node, satu titik awal, dan ini kita harus selesainya jangan di 2 cabang. Selesaikan dalam satu titik. Ini kan pengantar ya tadi baru ya, sorry. Kok nggak bisa gambar sih? Nah. Kenapa ya? Nah, ini harusnya ini dihapus. Ini namanya I. Jadi, dia mulai ini N terminal. Ini start node. Jadi, mulai dari 1, selesainya di 8. Seperti itu. Mulai dari 1 node, selesainya juga di 1 node. Nah, persoalan menentukan waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, ya kan? Itu berhubungan dengan menentukan lintasan terpanjang. Jadi kita sebut dengan namanya critical path. Ya, itu lintasan terpanjang. Kemudian jadwal aktivitas, ada activity scheduling. Menentukan jadwal proyek, artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai. Ada dua kegiatan yang kita pakai, forward pass dengan backward pass. Metode maju dengan metode mundur. Jadi ada istilahnya kalau forward ada 2, ES dan EF. Earliest start dan earliest finish. Waktu mulai paling cepat dan waktu selesai paling cepat. Kalau backward dia pakai LS dan LF. Latest start, waktu mulai paling lambat dan waktu selesai paling lambat. Jadi kalau forward pass
Nggak bisa saya. Jadi kalau forward, dia ada ES dan EF. Kalau backward pass, dia ada LS dan LF. Ya. Kalau forward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Jadi aturan mulainya, sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. Ya, jadi harus selesai dulu kegiatan sebelumnya. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu, maka ES-nya sama dengan EF. Nanti sambilan buat baru paham. Jika kegiatan pendahulunya langsung, ES-nya nilai maksimum dari EF. Ini saya jelasin dulu dikit, nanti baru ke contohnya. Jadi ini ya, aturan selesainya EF itu ES ditambah waktu kegiatan. Waktu kegiatan tuh lihat di time-nya, duration. Oke, forward dimulai dari kegiatan pertama, kalau backward nanti dari yang belakang, dari kegiatan terakhir. Ini ada rumusnya. Ada LF, ada LS. Itu nanti saya jelasin. Bentar. Nah, ini akan saya jelasin. Kita minggu depan ke CPM. Jadi ini nanti ada LS-LF baru nyambung setelah menggambar. Apa LS-LF itu? Saran saya minggu depan, tolong siapkan gambar ini banyak-banyak. Gambar yang ini. Sorry. Bentar. Ini gambar yang mana tadi ya? Nah, gambar ini nih. Kamu sambilan kuliah saya, tolong sambilan gambarkan ini di kertas. Gambar 6 gambar. Buat gambar serupa sebanyak 6 gambar untuk ini. Boleh gambarnya seperti ini atau buat sesuai selera kalian. Kalau saya kan tadi dari geraknya kiri ke kanan gambarnya. Terus saya mau dari atas turun ke bawah, silahkan. Buat gambar serupa sesuai dengan kondisi ini sebanyak 6 gambar. Bukan tugas, cuma nanti minggu depan saya jelasin, jadi kamu tinggal nulis angka-angkanya yang ngikutin. Jadi bisa sambil ngikutin, gitu ya. Karena kita akan ke CPM. Jadi mending kalau saran saya sambilan kamu tangannya juga gerak sambil merhatiin. Lebih paham. Daripada kamu cuma ngelihat saya ngomong di sini. Gitu ya. Ini gambar yang tadi lah. Nah, saya akan ngajarin gaya mana sih ngisi angka-angka di sini. Inilah yang saya bilang tadi. Gambarnya harus dalam bentuk yang agak spare-nya lebih luas. Karena ini keribet banget kalau kamu gambarnya mepet-mepet dan kecil. Memudahkan kita melihat angkanya. Ini kan di sekelilingnya ada aturannya, 17 di sini, 25 di sini, 25 di sini. Nanti 25 yang tengah lagi, gitu ya. Sama siapkan pena 3 warna. Terserahlah, merah kuning, kuning nggak kelihatan, merah biru, hitam, atau pakai pensil, terserah. 3 jenis warna. Ini kebetulan sini hitam semua, nanti saya akan pakai warna. Memudahkan kita melihatnya nanti. Bukan untuk membuatnya cantik, tapi memudahkan kita melihatnya. Karena angka-angka di sini nanti akan kita salin dalam bentuk yang namanya tabel, seperti ini. Nah, jadi minggu depan, saya tidak akan mengajarkan cara menggambar network lagi, tapi saya akan mengajarkan cara menyelesaikan network pakai yang namanya CPM. Pakai forward pass dengan backward pass. Jadi gambar yang tadi saya bilang itu buatlah 6 gambar. Jadi kamu nggak habis waktu untuk gambar, ya tinggal saya bilang ini 25 kurang 4 jadi 21, 21 kurang 7 jadi 14, itu backward. Jadi bisa sambil ngikutin. Paham nggak? Sama pena 3 warna. Paham kah? Halo, paham nggak? Paham. Nah, ini satu lagi latihannya ya. Ini gambarkanlah network. Oke, gambarkanlah network untuk ini. Ini latihannya, gambarkan networknya. Silahkan digambarkan. Nanti submit saya buat di pertemuan 9. Saya kasih tempat submission-nya.
Cukup gambar network-nya dan buat durasinya. Nanti hasil gambarnya contohnya seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini ya yang saya gambar tadi. Ini saya nih gambarnya salah sebenarnya. Ini harusnya panahnya di tengah-tengah sini ya. Ya kan harusnya panah tadi kayak ini ya. Bukan di ujung sini. Benar kan yang saya gambar contoh tadi. Jadi ini kamu buat gambarnya 6 kali untuk latihan minggu depan. Kemudian ada tugas gambar yang terakhir ini. Slide terakhir saya. Sorry. Nah, ini slide terakhir saya. Silakan gambarkan network project-nya. Jadi A tidak ada kegiatan mendahului, B sebelumnya A. Simple kok. Kalau dia udah bilang A, B, C, D, E, F, buatlah A, B, C, D, E, F. Jangan kamu ganti 1, 2, 3, ganti K, L, M, N, O. Jangan ya, sesuai dengan seperti ini. Nanti buat duration-nya tadi kan. Jadi kalau nanti ada misalnya saya gambar, saya panah. Aduh. Jadi misal saya buat gambar panah di sini A, durasinya 7 ya buatnya. Kalau sini B-nya di bawah, sininya 3 gitu ya. Biar lebih cantik, jangan sini A, sini 7. Aduh, pusing banget lihatnya. Nanti kalau gambarnya E di sini 3 gitu ya, jangan E3 kayak gini. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan digambar sesuai selera masing-masing, gambarlah sendiri-sendiri yang ini. Pertemuan hari ini sampai sini saja. Untuk gambar network-nya, contoh yang tadi coba mungkin tanpa melihat gambar saya, buatlah gambar sendiri, nanti lihat, cek benar atau enggak, sama ini tugasnya. Gambar network untuk ini. Ada yang perlu saya ulang? Tidak ada, cukup ya, ketemu lagi Senin depan. Kita mulai 10.45 aja ya, sesuai jadwalnya. Karena sebelumnya paginya saya ada kelas juga. Gitu aja ya, dari saya. Baik, Ibu. Tidak ada yang perlu diulang atau ada? Belajar buat catatan kuliah bagus-bagus dong, walaupun online atau di print kah, kalau males nyatet. Selama ini kalau kampus kan terpaksa nyatet. Ini tentang online, catatan tidak ada, semua simpan di HP. HP hilang, selesai kamu nanti. Full memory, tidak bisa buka lagi. Dirapikan, belajar rapi. Memang nggak ada yang ngoreksi catatan kamu, bukan kayak di SMA, kayak di SMP. Cuma kalau rapi, kamu pasti bisa ngikutin. Dah cukup, kalau nggak ada terima kasih. Selamat siang.